negara. SK pemburu koruptor itu sekarang masih terus impres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler gitu ya. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikannya karena dulu kan begitu tuh dilontarkan banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu, katanya ini tumpang tindih aja kan. Ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya. Tim pemburu koruptor harus diaktifkan kembali demi keadilan. Ya, melihat kondisi lembaga penegak hukum sekarang ini yang tidak terlalu agresif mengejar buronan koruptor, saya kira sudah saatnya mereka dibantu oleh tim pemburu koruptor alias TPK dalam menjalankan tugasnya. Berharap nantinya TPK ini tidak hanya mengejar buron dari pihak KPK tapi juga dari Kejaksaan dan Kepolisian. Paling tidak dari sisi KPK sampai saat ini ada 7 tersangka yang masih masuk daftar pencarian orang, yaitu Samintan, Izil Azhar, Samsul Nur Salim, Icih Samsul Nur Salim, Surya Darmadi, Kirana Kotama, dan Harun Masiku. Padahal kasus mereka sudah cukup lama bergulir, ini perlu penyelesaian secepatnya agar tidak menyandra keadilan negara ini. Tidak perlu rasanya terjadi penolakan seperti yang dilakukan KPK. Alasan takut menjadi tumpang tindih antara pekerjaan TPK dengan rutinitas KPK sehari-hari, saya kira tidak tepat. Semua tinggal dibuat sistem koordinasi yang pas saja. KPK adalah lembaga tersendiri sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Yang diburu oleh KPK tentu nanti terkoordinasi tersendiri, walaupun memang targetnya bisa menjadi sama. Tetapi TPK lebih luas dan leluasa mengejar tersangka berikut aset yang disembunyikan atau disamarkan. Untuk sistem koordinasi saya kira mudah untuk menjelaskan. Misalnya saat ada buron KPK yang tidak dapat ditangkap dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 atau 2 bulan, TPK sudah bisa mendapatkan surat tugas dari negara untuk mulai memburunya. Tim penyidik KPK bisa beralih pekerjaan mengerjakan yang lain selagi TPK berusaha mengejar buron itu, jadi tidak tumpang tindih. Begitu juga dengan alasan TPK tidak efektif selama ini tidak bisa dibenarkan. Nyatanya sejak TPK dibentuk sampai dengan diistirahatkan sudah berhasil menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusawijaya yang menjadi tersangka kasus korupsi BLBI senilai 1,3 triliun rupiah. TPK juga sempat mengejar aset Direktur Bank Global Irawan Salim yang terjerat kasus korupsi Bank Swiss. Tim bekerja sama dengan Kejaksaan Federal Swiss dalam pengejaran ini. Sementara di bawah kepemimpinan Muhtar Arifin, TPK berhasil menangkap tersangka kasus BLBI Andrian Kiki Irawan di Australia pada 9 Desember 2008. Penangkapan dilakukan di Perth dengan bantuan kepolisian setempat. Adrian adalah mantan bos PT Bank Surya terbukti. Penyaluran kredit ke beberapa perusahaan fiktif akibat perbuatan Adrian, negara dirugikan 1,9 triliun rupiah. Begitu juga bila dibawa ke alasan anggaran, saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak seperti tim penyidik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK, saya kira keberadaan TPK akan sepadan dengan hasil tangkapannya. Apalagi dari sisi keanggotaan yang sangat komplit dan terintegritas, TPK sangat baik untuk difungsikan. Nantinya TPK akan beranggota dari orang-orang Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kemendagri, dan PPATK. Mewakili banyak pihak tapi tidak beranggotakan banyak pihak. Ini tentu akan sangat ramah anggaran sekali, namun dengan hasil yang diharapkan maksimal. Tak terpenting dari semua itu, TPK akan bekerja independen dan transparan karena bertanggung jawab langsung ke Menko Polhukam, di mana dengan ini diharapkan tidak ada satu kepentingan politik, pribadi ataupun golongan dalam mengatur tertangkap atau tidaknya buronan koruptor itu. Ini justru menjadi kesan yang tidak baik selama ini di dalam kinerja KPK atau penegak hukum lainnya. Ada yang mencurigai mereka punya kepentingan sendiri sehingga Harun Masiku misalnya sampai sekarang tidak tertangkap juga. Padahal jelas posisinya sempat terdeteksi, bahkan dia bebas keluar masuk Indonesia tanpa ada yang sanggup menangkapnya atau minimal menemukannya.
Kondisi seperti ini tidak hanya akan menyandera KPK dan penegak hukum itu sendiri dengan dugaan ada kepentingan tertentu, mungkin politik atau lainnya juga akan menyandera rasa keadilan di negara ini. Maka demi keadilan agar tidak ada kesan tebang pilih dalam kasus korupsi, TPK perlu sekali diaktifkan kembali sampai ketiga lembaga penegak hukum ini punya semangat lagi mengejar buron sampai ke lubang semut sekalipun. Demikian artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu